Mungkin bisa perkenalan diri dulu, Kak. Halo, aku Alisa. Perkenalkan, nama saya Arya Bubara. Perkenalkan, nama saya Abraham. Nama saya Nikodemus Giovanni Wibisono. Mungkin boleh diceritain gimana sih pengalaman saat menggali idenya, Kak? Oke, jadi pada awal perkuliahan kita kumpul, terus kita mulai brainstorming kan. Nah, jadi di brainstorming itu kita masing-masing anak ngelis satu F&B dan juga satu yang non F&B. Nah, dari list-list tersebut tuh ada banyak, mulai dari konveksi, mulai dari photo booth, mulai dari sandal dan lain-lainnya, baju. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk fake color. Karena kita ngambilnya tuh dari voting gitu. Kenapa kok pilih fake color? Dibilang kenapa kita milih fake color sih, pertama karena kita melihat fake color ini sebagai solusi ya bagi teman-teman mahasiswa yang lain. Kayak misalkan, apalagi Surabaya ini kan cuacanya panas, bikin kita keringetan gitu. Kalau kita sih lihatnya dari sisi mahasiswa, kita pengen pakai baju yang enak buat kuliah, bikin yang nyaman. Nah, sedangkan peraturan di FBE ini terutama kita harus pakai pakaian yang bergerak. Nah, fake color ini hadir sebagai solusi untuk jawab persoalan teman-teman tersebut. Ini gimana sih riset pasarnya? Jadi pada awalnya kita membuat G-Form dulu untuk melihat reaksi dari pasarnya sendiri. Pada awalnya kita buat G-Form untuk menentukan bagaimana selera dari pasar, apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Jadi kami semua membuatnya lebih ke arah objektif, bukan karena kemauan kami tapi kemauan pasar. Gimana sih teamwork kamu di kelompok? Ya, bisa dibilang saya anggapannya kalau beda sendiri, saya harus menyesuaikan kelompok saya bagaimana dan harus saling berkontribusi lah. Tidak boleh saling main hakim sendiri, tidak boleh saling punya pemikiran yang benar. Jadi harus saling bekerja sama lah. Kalau cara kerja kelompoknya gimana? Cafe, di Zoom, di WA. Lalu juga ada pembagian tugas, yaitu Lisa sebagai ketua, yaitu untuk mengatur semuanya bagaimana, dan lalu Abram sebagai bidang pemasaran, lalu untuk Arya sebagai pemegang sosial media dan juga admin, lalu saya sendiri sebagai untuk bidang perlengkapan di Unofest nanti. Gimana sih pengalaman cara mewujudkan dan muncul produknya? Kalau pengalaman selama mewujudkan produk ini sih sebenarnya agak ribet ya, karena harus urusan sama vendor, milih kain, nentuin desainnya kayak gimana. Tapi overall sampai hari H acara seru banget sih, soalnya dapat pengalaman baru, kayak dapat vendor-vendor, bisa kerjasama sama teman yang lain. Tuh. Mungkin bisa ceritain evaluasi dirinya gimana, Kak? Kalau dari aku sendiri sebagai ketua masih ada banyak kurangnya. Yang pertama, aku nih kadang masih suka bingung kalau mau ngambil keputusan. Terus juga kadang itu aku suka ngundur-undur waktu. Jadi contohnya pas awal-awal week itu suka agak nyantai gitu. Jadi kita nggak dapat F&B deh. Kalau menurut saya pribadi sudah cukup oke, meskipun beberapa kali sempat miss dengan ketua, terus juga sama teman-teman lain dalam nentuin desain juga kadang kan namanya preferensi orang-orang pasti beda-beda. Jadi evaluasi diri saya yang saya ambil dari week 1 sampai week 12 ini, saya rasa saya masih sangat menyayangkan bahwa selama proses KWI ini berlangsung, masih banyak yang belum bisa saya lakukan dengan maksimal. Contohnya seperti mengambil keputusan dan juga menjalin komunikasi dengan sesama anggota kelompok dengan baik. Kalau menurut saya sendiri, saya ini bisa dibilang mempunyai banyak kekurangan. Karena kan kurangnya saya untuk time management, yaitu karena kadang-kadang kelompok saya atau ketua saya Lisa harus menyuruh saya untuk datang di booth jam 9, tetapi mesti saya ada motor sedikit jam 9.15 atau jam 9.20. Untuk saya sendiri itu saja sih. Terima kasih Unofest Kelana. Sampai jumpa di destinasi berikutnya. Transisi.